Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal latihan 4.2 halaman 226 matematika kelas 9 SMP. Kita mulai dari nomor 1. Selesaikan soal-soal berikut ini dengan benar dan sistematis. Perhatikan gambar di bawah ini. Nomor 1 ini ada dua segitiga yang katakanlah ini berwarna hijau dan kuning dengan tanda-tanda ini dan titik-titik sudutnya PQRS. Pertanyaannya, tunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS adalah kongruen. Ini kita buktikan. Untuk menjawabnya, yang pertama kita perhatikan dari gambar ini, PQ sama dengan QR. Kenapa sama? Karena di sini ada tanda sama dengan ini. Maka ini menunjukkan bahwa PQ sama dengan QR. Kemudian berikutnya PS ini juga sama dengan SR. Karena ada tanda sama dengannya ini. Berarti sisi yang ini sama. Kemudian berikutnya SQ atau QS ini adalah garis yang berimpit antara segitiga PQS yang hijau ini dengan segitiga QRS yang kuning ini. Maka otomatis panjang SQ untuk segitiga yang hijau ini sama dengan QS untuk segitiga yang kuning ini. Jadi jawabannya, untuk membuktikan bahwa ini adalah segitiga kongruen atau tidak, maka jawabannya adalah segitiga kongruen karena tadi PQ itu sama dengan QR, PS sama dengan SR, dan SQ sama dengan SQ. Jadi kongruennya adalah memenuhi kriteria sisi, sisi. Ini. Jadi karena ketiga sisinya adalah sama, maka ini adalah segitiga kongruen. Kita lanjut berikutnya yang nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini juga ada dua segitiga yang dibentuk dari, nah ini kita lihat ada panahnya ini. Dua panah ini bahwa menunjukkan panjang AB, garis AB ini sejajar dengan DE. Ini sejajar karena ada tanda panah ini, itu menunjukkan sejajar. Kemudian AB juga sama dengan DE, ada tanda sama dengan ini, panjangnya sama. Berarti ini kita sudah dapat bahwa kriterianya adalah sisi. Nah, sisinya sama, berarti kita dapat sisi. Kemudian berikutnya, karena ini sejajar, ini kalau kita tarik garis gini sejajar, maka panjang sudut besar sudut E ini sama dengan sudut A. Kenapa kok bisa sama? Karena ini adalah terbentuk dari sudut yang tolak belakang. Ini kan ini sama dengan ini kalau kita tarik, maka sudut E sama dengan sudut A. Berarti ini dapat sudut. Kriterianya sisi, sudut. Nah, kemudian berikutnya sudut D juga sama dengan sudut B. Ini dibentuk dari garis sejajar, dua garis yang sejajar ini. Kita tarik garis ini dalam seberangan. Sudut dalam seberangan besarnya sama. Maka sudut D dan sudut B ini adalah sama. Maka kriteria berikutnya sisi, sudut. Nah, kriteria inilah yang kita sebut sebagai kriteria, ciri-ciri atau syarat bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen. Jadi jawabannya adalah memenuhi kriteria sisi, sudut. Maka kedua sudut ini adalah kongruen. Kedua segitiga ini adalah kongruen.
Berikut untuk yang nomor 3. Nomor 3 ini ada lingkaran. Sebenarnya ini adalah lingkaran. Dari titik A ini kita tarik titik E. Ini adalah diagonal atau diameter ya, diameter. Maka ini panjang AC ini sama dengan panjang CB, atau panjang AC sama dengan panjang CE. Berarti ini kita dapat kriteria atau ciri-ciri sisi. Ini sisi. Kemudian sudut C, karena ini sudut C ini menghadap busur yang sama. Ini karena ini tadi sama, maka sudut C yang BACB ini adalah sama dengan sudut DCE. Ini berarti ini sama ya. Maka ini jadi berikutnya adalah sudut. Berikutnya sisi CE sama dengan sisi AC, BC sama dengan CD. Maka kriteria berikutnya adalah sisi, sudut, sisi. Ini. Jadi kedua segitiga ini adalah segitiga kongruen karena memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi. Lanjut untuk yang nomor 4. Bangun VXYZ adalah segi 4 dengan sisi yang berhadapan sama panjang, berhadapan panjangnya sama. XY adalah salah satu diagonalnya. Kita perhatikan, tunjukkan bahwa segitiga WXZ kongruen dengan ini WXZ ini kongruen dengan segitiga ZY. Nah, ini tunjukkan bahwa kenapa ini kongruen. Nah, ini kongruen ya jawabannya. Kenapa? Ini hampir sama dengan nomor 1 tadi. Nah, ketiga sisi-sisinya adalah sama. Ini juga sama. WZ ini sama dengan XY. Ini tanda sama dengannya ini. Kemudian WX sama dengan ZY. Ini tanda sama dengan, otomatis maka XZ ini berimpit, maka panjangnya sisi ini miliknya atau sama dengan segitiga yang atas ini, terus ini juga sama dengan ini. Maka segitiga WXZ ini dengan ZYX atau segitiga yang atas bawah ini adalah kongruen. Tunjukkan nomor B bahwa WXYZ adalah jajar genjang. Nah, karena tadi masing-masing sisinya punya pasangan yang sama, WX sama dengan ZY atau ZZ ini, kemudian WZ sama dengan XY, nah ini, maka ketiganya ini sisi-sisinya ini karena ini sama, maka bangun ini menunjukkan bahwa bangun datar ini segi 4 ini disebut dengan jajar genjang. Berikutnya yang nomor 5. Ini ada 3 bangun atau 4 ini, lingkaran besar, lingkaran kecil yang tengah ini, kemudian ada 2 segitiga ini. Nah, titik O adalah pusat lingkaran dalam dan lingkaran luar. Jadi ini pusat lingkaran kecil atau yang dalam, juga masuk pusat lingkaran yang besar atau yang luar ini. AB adalah garis singgung. Ini AB adalah garis singgung. Ini garis singgung ini bisa kita sebut dengan apa? Tali busur. Dan titik P adalah titik singgung pada lingkaran kecil. Nah, titik singgung. Maka ini kenapa singgung? Karena ini pas di sisi pada segitiga pada lingkaran yang kecil. Dengan
menggunakan kongruen segitiga, tunjukkan bahwa titik P adalah titik tengah AB. Nah, perhatikan, ini kita bisa membuktikan bahwa titik P ini adalah tengah dari atau separuh dari garis AB. Yang pertama, karena O ini adalah titik pusatnya, maka otomatis panjang AO itu sama dengan OB karena merupakan jari-jari dari lingkaran yang besar. Kalau panjang AO sama dengan panjang AB, kemudian ditarik garis ini AB ini, kemudian OP. Nah, ini OP, maka ini otomatis P adalah titik tengah dari AB. Gitu penjelasan pembahasan untuk soal latihan 4.2. Mudah-mudahan penjelasan ini mudah dipahami sehingga kalian semua bisa untuk menjadikan penjelasan ini sebagai referensi untuk menjawab soal latihan 4.2 halaman 226. Mudah-mudahan dapat tambahan ilmu yang manfaat sehingga bisa berguna untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara nomor 1-5 dulu, besok bisa kita lanjutkan 6 dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.